Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas resmi membuka Pekan Olahraga Nasional Korpri ke-16 yang dipusatkan di Semarang, Jawa Tengah. Pornas tahun ini merupakan terbesar sepanjang pelaksanaan Pornas Korpri. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat guna membahas terkait keberlanjutan terminal baru Bandara Tanpa Padang Mamuju. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh penjabat Gubernur Sulbar, Profesor Zudan Arif Fakrullah. Cabang olahraga catur berhasil meraih medali perak pada Pekan Olahraga Nasional Korpri ke-16 di Semarang, Jawa Tengah. Budiman, salah seorang atlet catur Sulbar, berhasil mengharumkan nama Sulawesi Barat di ajang Pornas kali ini untuk kategori standar perorangan putra. Halo, selamat pagi pemirsa. Menakar Fair merupakan salah satu pintu untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Mamuju. Saya, Fatin Muhtar, inilah Sulbar Today selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama pemirsa. Penjabat Gubernur Sulbar, Profesor Zudan Arif Fakrullah, terus berupaya mendorong Provinsi Sulawesi Barat sebagai daerah yang ramah terhadap investor. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi di Sulbar. Penjabat Gubernur Sulbar, Profesor Zudan Arif Fakrullah, mengatakan Desa Bonda memiliki potensi besar pada tambak udang dan bandeng. Zudan pun memberikan dukungan penuh sekaligus membuka peluang besar bagi calon investor baru yang ingin berinvestasi di Sulbar. Tambak udang ini seluas 1.800 hektar. Ia pun menyampaikan obsesinya mengembangkan tambak tersebut dan sudah banyak investor mencari lahan untuk pengembangan tambak udang. Mantan Dirjen Dukcapil ini juga mengatakan, dengan banyaknya investor masuk ke Sulbar dapat menumbuhkan ekonomi Sulbar ke depan. Tentu saja harus dilakukan dengan kolaborasi dan dukungan seluruh pihak untuk mewujudkan Sulbar ramah investasi. Ia pun akan memberikan perhatian terkait akses masuk lokasi tambak tersebut. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas resmi membuka Pekan Olahraga Nasional Korpri ke-16 yang dipusatkan di Semarang, Jawa Tengah. Pornas tahun ini merupakan terbesar sepanjang pelaksanaan Pornas Korpri. Pekan Olahraga Nasional Korpri ke-16 yang dipusatkan di Semarang, Jawa Tengah ini diawali oleh sambutan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas pada Jumat malam. Pekan Olahraga Nasional Korpri merupakan kegiatan yang digelar sekali dalam 2 tahun. Untuk tahun ini Pornas Korpri diikuti 38 provinsi dan 63 kementerian dan lembaga, sekaligus menjadi Pornas terbesar sepanjang pelaksanaan Pornas Korpri. Ketua DPN Korpri sekaligus penjabat Gubernur Sulbar, Profesor Zudan Arif Fakrullah mengatakan, kegiatan ini tidak hanya menjadi momen istimewa untuk merayakan semangat olahraga, tetapi juga bertujuan untuk memupuk semangat kebersamaan dan persatuan antar sesama ASN dari berbagai instansi dan wilayah. Selain itu, mantan Dirjen Dukcapil ini juga mengatakan, Pornas terus memperlihatkan pertumbuhan, menandakan Korpri tetap kompak dan solid karena kepesertaan semakin tahun semakin meningkat. Ajang Pornas Korpri tahun ini diikuti sebanyak 6.000 atlet, ofisial, dan pelatih untuk memperlombakan 10 cabang olahraga hingga 21 Juli mendatang. Untuk tuan rumah Pornas Korpri selanjutnya, Zudan menyebut sudah banyak provinsi yang mendaftar sebagai tuan rumah hingga tahun 2029. Tahun 2025 Pornas Korpri akan dilaksanakan di Sumatera Selatan, tahun 2027 di NTB, 2029 di Kalimantan Barat, sedangkan Sulbar baru bisa dilaksanakan pada tahun 2031. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat guna membahas terkait keberlanjutan terminal baru Bandara Tanpa Padang Mamuju. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh penjabat Gubernur Sulbar, Profesor Zudan Arif Fakrullah.
Rapatnya membahas terkait polemik keberlanjutan terminal baru Bandara Tampak Padang Mamuju berlangsung di kantor Gubernur Sulbar sementara Senin siang. Rapat dipimpin langsung penjabat Gubernur Sulbar, Profesor Zudan Arif Fakrullah, dan dihadiri oleh Asisten 2 Bidang Ekbang, Kepala UPBU Tampak Padang, dan sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar. Pada rapat ini, Profesor Zudan meminta OPD terkait segera menyelesaikan permasalahan yang menghambat pengoperasian terminal baru bandara tersebut, termasuk terkait persoalan pembebasan lahan warga yang belum dibayarkan. Dalam waktu dekat, Pemprov Sulbar akan menuntaskan beberapa masalah seperti sertifikat tanah milik warga, hibah, dan keberadaan hewan ternak sapi di kawasan bandara. Selain itu, mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri ini mengaku akan bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Mamuju untuk mengatasi permasalahan di terminal baru tersebut. Hari ini kita rapat bersama dengan semua stakeholder untuk mencari solusi beberapa hal yang belum selesai. Jadi di jangka pendek ini kita akan menuntaskan masalah seperti pensertifikatan, kemudian hibah, kemudian masalah sapi-sapi yang masih ada di kawasan bandara. Karena kita akan melakukan operasionalisasi terminal yang baru. Diketahui, terminal baru Bandara Tampak Padang Mamuju dibangun sejak 2017 dengan menghabiskan anggaran senilai 122 miliar rupiah. Berbagai fasilitas pendukung seperti ruang tunggu penumpang hingga ruang keberangkatan juga sudah rampung dan sudah siap untuk dioperasikan. Penjabat Gubernur Sulbar mendorong pengoperasian terminal seluas 5.087 meter persegi tersebut untuk mendukung terbukanya pintu bisnis, investasi, pariwisata hingga percepatan pertumbuhan ekonomi dan kemudahan mobilitas masyarakat Sulbar. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Penjabat Gubernur Sulbar, Profesor Zudan, melepas kontingen Pornas Korpri Sulbar yang akan berlaga pada ajang Pornas ke-16 di Semarang, Jawa Tengah. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Halo kawan-kawan semuanya, sudah pernah mendengar Pantai Datuk belum? Nah, bagi yang belum, yuk coba cek video ini. Pantai Datuk yang ada di Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Pantainya keren banget. Cek video ini. Kalian tahu nggak sih tentang Pantai Datuk? Sini aku kasih tahu. Pantai Datuk merupakan salah satu destinasi wisata yang menarik di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Terletak sekitar 2 km dari kota Majene dan sering dikunjungi oleh wisatawan lokal bahkan internasional. Menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan dengan pasir putih, air laut yang jernih dan pepohonan hijau di sekitarnya membuat Pantai Datuk semakin diminati pengunjung. Selain keindahannya, Pantai Datuk juga menawarkan berbagai aktivitas rekreasi. Pengunjung dapat berenang di laut yang tenang, berjemur di pasir putih, atau bahkan melakukan snorkeling untuk menjelajahi kehidupan bawah laut yang menarik. Jangan lewatkan keindahan Pantai Datuk di Sulawesi Barat. Bersantailah di tepi pantai yang eksotis, manjakan mata Anda dengan panorama yang luar biasa, dan temukan kedamaian di dalam keindahan alam yang tak tergantikan. Nah, kalian pasti tahu kan kalau berlibur harus kemana? Ya, di Sulbar aja. Terima kasih Anda masih bersama kami. Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris kembali meninjau progres rehabilitasi kantor Gubernur Sulbar. Bangunan kantor yang dikerjakan PT Brantas Abipraya tersebut ditargetkan rampung pada bulan September mendatang. Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris meninjau progres pembangunan kantor Gubernur Sulawesi Barat di Jalan Abdul Malik Patana Endeng, Kabupaten Mamuju. Kegiatan ini dilakukan guna mengetahui perkembangan proses pembangunan gedung yang menjadi salah satu ikon bagi daerah dan masyarakat Sulawesi Barat ini.
Diketahui proyek badan usaha milik negara dari Kementerian PUPR yang dikerjakan oleh PT Berantas Abipraya ini sudah memasuki tahap finishing dan ditargetkan rampung pada bulan September mendatang. Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris, meminta kepada pihak PT Berantas Abipraya untuk mempercepat proses pengerjaan agar bisa segera digunakan. Bangunan ini sendiri dirancang dengan kemampuan tahan gempa dan didesain dengan penguatan kearifan lokal Mamasa yang dikombinasikan dengan konstruksi kearifan lokal di Sulbar. Kalau targetnya tadi 60% itu sebetulnya on progress. Ya, jadi kita minta ini memang harus dilakukan percepatan karena pekerjaan prinsipnya ini tinggal melakukan beberapa bagian konstruksi dan juga finishing. Dan ini segera kita minta untuk melakukan percepatan sesuai dengan target yang ada. Bulan September sudah harus bisa kita tempati. Itu poinnya. Pak, fokus saja. Proyek Manajer PT Berantas Abipraya, Danang Wicaksono mengatakan, pelaksanaan proyek yang menelan anggaran 98 miliar lebih ini meliputi pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur, pekerjaan mechanical, electronical dan plumbing, serta pekerjaan landscape. Kantor ini nantinya akan dibangun 3 lantai. Sebelumnya, kantor Gubernur Sulbar rubuh akibat guncangan gempa bumi berkekuatan 6,2 magnitudo 2021 lalu. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris, melepas ekspedisi rupiah berdaulat ke wilayah terluar, terdepan dan terpencil atau 3T. Program ini merupakan kerjasama Bank Indonesia Perwakilan Sulbar dan Pangkalan TNI Angkatan Laut. Pelepasan rombongan ekspedisi rupiah berdaulat ini berlangsung di Dermaga Lanal Mamuju, Sulawesi Barat. Mereka diberangkatkan menuju ke Kepulauan Balabalakang, Kabupaten Mamuju, menggunakan KRI Terapang 648. Kegiatan ini sendiri merupakan program kerjasama antara Bank Indonesia Perwakilan Sulbar dan Pangkalan TNI Angkatan Laut. Adapun 4 pulau kecil yang menjadi titik ekspedisi yakni Pulau Ambo, Pulau Salistingang, Sabak Katang, dan Pulau Saboyang. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris mengatakan keempat pulau yang akan dituju rombongan ekspedisi ini memiliki penduduk terbanyak dari sekian pulau kecil di wilayah Kepulauan Balabalakang. Menurut Idris, pemerintah Provinsi Sulbar bersama seluruh pemangku kepentingan terus bersinergi dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi literasi dan akses jasa keuangan bagi masyarakat, baik melalui kredit, tabungan jaminan subsidi bunga, maupun investasi yang murah. Kembali menyelenggarakan event yang menurut kami ini sangat bermanfaat besar bagi daerah kami, yaitu kegiatan yang kita sebut dengan ekspedisi rupiah berdaulat tahun 2023 khusus untuk daerah 3T. Ini luar biasa pemilihannya 4 pulau yang saya kira di forum ini hanya mungkin Lana dan kawan-kawan yang sudah pernah ke tempat ini. Saya termasuk sudah sampai di Pulau Salistingan. Ya. Kalau 4 pulau ini luar biasa, penduduknya juga ini yang lebih banyak di Kepulauan Balabalakang ini. Hadirin sekalian berbahagia, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama seluruh pemangku kepentingan kebijakan terus berusaha untuk bersinergi dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi, literasi, industri, dan juga akses jasa keuangan bagi masyarakat. Salah satunya adalah penyediaan akses keuangan dalam produk keuangan, baik kredit, tabungan, jaminan, subsidi bunga, dan juga investasi yang murah. Sementara itu, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sulbar Gunawan Purbowo mengatakan pelaksanaan ekspedisi rupiah berdaulat ini akan berlangsung selama 4 hari, yakni 11 hingga 14 Juli 2023. Program ekspedisi rupiah berdaulat ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat di wilayah terluar, terdepan dan terpencil dalam mendapatkan uang rupiah yang layak edar dan layak tukar melalui moda transportasi armada kapal perang Republik Indonesia. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Penjabat Gubernur Sulbar, Profesor Zudan Arif Fakrullah, melepas kontingen Pornas Korpri Sulbar yang akan berlaga pada Pornas Korpri ke-16 di Semarang. Zudan berjanji akan memberikan beasiswa bagi atlet yang meraih juara 1.
Penjabat Gubernur Sulbar, Profesor Sudan Arif Fakrullah, yang juga merupakan Ketua DPN Korpri, resmi melepas kontingen Pornas Korpri Sulbar yang akan berlaga pada Pornas Korpri ke-16 di Semarang. Pelepasan ditandai dengan penyerahan pataka dari Ketua Korpri Sulbar, Muhammad Idris, kepada penjabat Gubernur Sulbar, Profesor Sudan Arif Fakrullah di Rumah Jabatan Gubernur Sulbar, Senin malam. Untuk diketahui, Pornas Korpri yang dipusatkan di Semarang, Jawa Tengah pada 13 hingga 21 Juli diikuti 101 kontingen dari 38 provinsi dan 63 kementerian dan lembaga. Pada acara pelepasan ini, Profesor Sudan berpesan kepada seluruh atlet asal Sulbar untuk menjunjung tinggi sportivitas dalam pertandingan. Ia berjanji akan memberikan beasiswa bagi atlet yang meraih juara 1. Besok yang akan bertanding itu ada 101 kontingen. 38 provinsi dan 63 kementerian lembaga. Bisa dibayangkan sengitnya pertarungan itu. Tapi saya optimis Sulawesi Barat insya Allah akan menang dan jadi juara. Oleh karena itu Pak Sekda, bagi yang S1, kalau juara 1 atau juara 2 kita sekolahkan ke S2. Yang sudah S2, Pak Junda, kalau juara 1 atau juara 2 kita sekolahkan doktor, ya. Jadi biar semangat. Kenapa ini nggak semangat mau disekolahkan doktor ini? Jadi rekan-rekan semua, di dalam pertandingan mahkotanya adalah sportivitas. Jadi jaga betul sportivitas karena ini kita bertanding dengan sesama keluarga ASN. Juga dijaga nama baik Sulawesi Barat. Oleh karena itu, mari kita bertanding penuh sportivitas, penuh semangat tinggi. Kalau jatuh jangan lupa cepat bangkit lagi. Kalau tertinggal cepat kejar lagi, ya. Kalau mau kalah bertahan terus sampai keringat yang penghabisan, ya. Pada Pornas Korpri ke-16 tahun ini, kontingen akan mengikuti 5 cabang olahraga yakni gatball, tenis lapangan, bulu tangkis, balap sepeda dan catur. Ketua Korpri Sulbar, Muhammad Idris optimis kontingen Sulbar bisa meraih hasil maksimal pada 5 cabur tersebut. Adapun jumlah kontingen asal Sulbar yang diberangkatkan yakni sebanyak 40 orang yang terdiri dari 24 atlet, 5 pelatih dan 5 ofisial. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandik TV melaporkan. Provinsi Sulawesi Barat berhasil meraih medali perak pada ajang Pornas Korpri ke-16. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Hai, aku Giva. Semenjak kepindahanku dari kota Bandung ke Mamuju, rasanya ingin liburan dulu. Di mana ya tempat healing yang dekat dari kota Mamuju? Tenang aja, ada Pantai Malawa atau dikenal juga sebagai Pantai Tapandulu yang berjarak sekitar 17 km dari kota Mamuju. Emang apa aja yang ada di Pantai Malawa? Pantai ini menawarkan berbagai wahana air yang mengasyikkan seperti snorkeling, naik perahu bebek, ataupun bermain jet ski loh. Kamu dapat merasakan sensasi bermain di atas ombak yang menghampar luas. Bagi pecinta petualangan, Pantai Malawa juga menyediakan area perkemahan yang mempesona. Anda dapat merasakan kegembiraan berkemah di tepi pantai, mendirikan tenda di bawah bintang-bintang, dan terbangun oleh suara deburan ombak yang menenangkan. Mau healing? Ya, di Sulbar aja. Cita rasanya luar biasa. Teman-teman semua, ini saya sedang di Mamasa bersama Pak Bupati dan ini pemilik kopi ringan ya, Mas Kopi. Teman-teman semua tahu nggak? Inilah kopi terenak di dunia, kopi Mamasa. Kopinya sendiri enak banget dan menjadi sangat enak
karena dibuat dengan penuh kasih sayang oleh orang-orang Makassar. Kopi kasih sayang. Kopi kasih sayang. Kopi Robusta, kopi Arabica, the best dari Makassar. Manakara Fair merupakan salah satu pintu untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Mamuju. Namun demikian, diperlukan kolaborasi dan kerjasama yang baik antara pemerintah dan swasta, terutama perbankan agar bisa elaborasi dan support dalam rangka meningkatkan kepariwisataan di Sulbar. Manakara Fair secara berlangsung di Anjungan Pantai Manakara Mamuju Jumat malam. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Sulbar, Muhammad Jamil Barambangi mewakili PJ Gubernur Sulbar, pada kesempatan ini mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam meningkatkan kunjungan kepariwisataan di Sulbar, khususnya Mamuju. Menurutnya, bukan hanya pentahelix, tapi memang harus multihelix, serta tidak bisa dikerjakan hanya pemerintah provinsi. Harus didukung dan membutuhkan kebersamaan semua pihak dalam rangka meningkatkan kepariwisataan di Sulawesi Barat. Sulawesi Barat dengan ibu kota Mamuju memiliki khasanah pariwisata dengan keragaman dan keunikannya. Saya mengajak Bapak Ibu untuk tetap berkolaborasi, bekerja sama, baik pemerintah maupun swasta, terutama para perbankan, untuk bisa mengelaborasi, bisa mensupport dalam rangka peningkatan kepariwisataan di Provinsi Sulawesi Barat ini. Bukan hanya pentahelix, tapi sudah memang harus multihelix. Dan tidak bisa kalau hanya satu kabupaten. Dan juga tidak bisa kalau hanya pemerintah provinsi. Ini harus kolaborasi, ini harus gotong royong. Membutuhkan kebersamaan kita semua dalam rangka meningkatkan pengembangan pariwisata di Sulawesi Barat ini. Bupati Mamuju Siti Sutina Suhardi mengharapkan event tersebut benar-benar dapat menjadi warisan yang memiliki nilai dan manfaat bagi seluruh masyarakat, serta menjadi pendorong kemajuan ekonomi pariwisataan di Sulawesi Barat. Sutina juga mengatakan penyelenggaraan Manakara Fair menjadi sangat keren sebab bukan hanya sebagai wahana hiburan bagi masyarakat dan menjadi bagian dalam memeriahkan Hari Jadi Mamuju, melainkan telah menjadi event nasional karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Cabang olahraga catur berhasil meraih medali perak pada Pekan Olahraga Nasional Korpri ke-16 di Semarang, Jawa Tengah. Budiman, salah seorang atlet catur Sulbar, berhasil mengharumkan nama Sulawesi Barat di ajang Pornas kali ini untuk kategori standar perorangan putra. Pekan Olahraga Nasional Korpri tahun ini membawa keberuntungan tersendiri bagi Sulawesi Barat. Dari 5 cabur yang diikuti kontingen Sulbar, Budiman, atlet catur Sulbar, berhasil mengalahkan para pesaingnya dari berbagai provinsi dan kementerian. Lomba catur ini dilaksanakan di kantor Gubernur Jawa Tengah. PJ Gubernur Sulbar, Profesor Zudan Arif Fakrullah, mengapresiasi capaian yang telah ditorehkan Budiman. Ia mengatakan apa yang telah diraih atlet catur Sulbar menjadi pencapaian yang sangat luar biasa. Ketua DPN Korpri itu juga mengatakan hasil yang ditorehkan Budiman menambah prestasi baik bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Barat karena mampu bersaing dengan atlet provinsi lain dari kementerian dan lembaga yang ikut dalam ajang Pornas Korpri tahun ini. Zudan pun berjanji akan memberikan penghargaan kepada semua atlet yang berprestasi dan membawa nama baik bagi Sulawesi Barat. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya, Fatin Muhtar, mewakili seluruh kru kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.